Perkenalkan, saya Maria Elvira Gutierrez dengan NIM 2001-140-153 kelas C semester 7. Berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Nusa Cendana. Pada video ini saya akan membahas mengenai cara membuat media pembelajaran interaktif dan cara penggunaan media pembelajaran interaktif. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah sumber dan media pembelajaran. Mari kita simak video berikutnya. Nah, di sini saya memilih Canva untuk membuat presentasi dengan permainan. Di sini sudah muncul berbagai tampilan, baik desain, template, PowerPoint. Nah, untuk membuat ini saya memilih tema mengenai permainan IPA. Nah, di sini sudah ada slide yang saya pilih. Disesuaikan saja untuk slide-slide berikutnya sebanyak slide yang kita butuhkan untuk membuat media pembelajaran interaktif ini. Nah teman-teman, setelah saya sudah menyiapkan berbagai desain template, saya juga sudah mengeditnya sehingga terdapat 17 slide presentasi. Nah, di mana terdapat judul materi, kemudian ada tampilan menu, ada kompetensi dasar, indikator, ada materi terdapat 2 slide, kemudian ada kuis, di mana kuis ini terdapat 2 pertanyaan, kemudian ada tampilan profil. Nah, teman-teman, di sini kita melanjutkan untuk mengedit setiap icon yang sudah saya buat. Nah, di sini icon yang pertama, icon start, kita tautkan ke judul yang kedua atau slide yang kedua. Oke, selesai. Lanjut kepada slide menu. Di sini ada kompetensi dasar. Kita tautkan juga pada halaman berikutnya, yakni halaman 3. Oke. Sama seperti sebelumnya, indikator juga kita tautkan ke halaman 4. Nah, tindakan ini kita akan sesuaikan sama seperti materi, juga kita tautkan ke halaman sesudah indikator, yakni halaman 6. Untuk kuis dan profilnya tinggal disesuaikan saja. Setelah komponen pada slide menu sudah ditautkan, sekarang kita lanjut ke kompetensi dasar. Di sini ada icon home, kita tautkan ke halaman menu. Sama juga seperti slide indikator, kita tautkan ke halaman 2 atau slide kedua. Nah, untuk slide materi ini terdapat ada icon home dan icon start. Icon home kita tautkan ke halaman 2 untuk kembali ke tampilan menu, sedangkan start kita tautkan ke halaman isi materi, yakni halaman 6. Untuk menu materi terdapat 2 slide materi, sehingga slide pertama ada icon anak panah, kita tautkan halaman berikutnya, halaman 7. Sedangkan pada slide materi kedua ada icon sebelumnya untuk kembali ke materi yang pertama, kita tautkan ke halaman 6, sedangkan icon home untuk kembali ke tampilan menu. Untuk kuis sama seperti pada materi start, kita tautkan pada halaman berikutnya, halaman 9, icon home kembali kepada menu, halaman 2. Oke, selesai. Nah, untuk pertanyaan pertama, untuk opsi pertama ke halaman 10. Pertanyaan kedua juga sama, opsi pertama ke halaman 13. Opsi kedua kita tautkan ke halaman 14. Karena hanya terdapat 2 pertanyaan, jadi pertanyaan terakhir kita tambahkan icon home dan icon anak panah. Icon home kita tambahkan ke halaman 8, anak panah kita tambahkan ke pertanyaan yang pertama. Nah, ini tampilan setelah kita sudah menyelesaikan icon-icon pada setiap slide. Teman-teman, setelah sudah menyimak bagaimana cara membuat media pembelajaran ini, maka sekarang saya akan menyampaikan bagaimana cara menggunakan media pembelajaran interaktif ini. Teman-teman langsung klik icon tampilkan. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, sehingga saya memilih tampilkan layar penuh, kemudian klik tampilkan. Nah, teman-teman, ini dia tampilan dari media pembelajaran yang saya buat, yakni mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup kelas 3. Untuk masuk pada slide berikutnya, teman-teman tinggal mengklik icon start. Nah, di sini kita akan dibawa pada tampilan menu, di mana tampilan menu ini terdapat 5 komponen, yakni yang pertama kompetensi dasar, yang kedua indikator, yang ketiga materi,
Dan yang keempat kuis, dan yang terakhir itu profil. Di sini juga kita siapkan icon home untuk kembali pada tampilan awal. Jika ingin melihat kompetensi dari materi ini, tinggal klik icon kompetensi dasar, maka kita akan dibawa pada tampilan kompetensi dasar. Jika ingin kembali pada menu, kita tinggal mengklik icon home, maka akan dibawa pada tampilan menu. Juga berlaku untuk beberapa komponen, misalnya ingin melihat indikator, silahkan diklik, maka akan dibawa pada tampilan indikator. Kemudian klik icon home untuk kembali pada tampilan menu. Lagi pada icon materi, silahkan diklik, maka akan dibawa pada tampilan materi. Nah, untuk masuk melihat materinya, teman-teman tinggal mengklik icon start sehingga muncul isi materi. Nah, ini untuk materi pada slide pertama. Jika teman-teman ingin melihat materi selanjutnya, teman-teman tinggal mengklik icon anak panah bagian kanan atas sehingga muncul tampilan materi di slide berikutnya. Nah, pada materi slide ini ada tampilan anak panah untuk materi sebelumnya, dan ada menu home untuk kembali pada tampilan menu. Langsung saja kita menampilkan pada tampilan kuis. Silahkan klik icon kuisnya, maka akan dibawakan kita pada slide kuis. Sama halnya seperti slide materi, tinggal klik icon start, maka akan ditampilkan slide yang pertama itu mengenai pertanyaan yang pertama. Di sini bunyi pertanyaan itu, manakah yang merupakan ciri makhluk hidup? Nah, di sini ada dua pilihan opsi. Opsi yang pertama kotak berwarna hijau, dan opsi yang kedua kotak berwarna coklat. Nah, sehingga saya di sini mau mengklik yang kotak berwarna hijau, jawabannya itu benar. Nah, sehingga untuk kembali kepada menu utama, yakni untuk pertanyaan, tinggal klik icon home. Nah, ini tampilan untuk pertanyaan pertama. Nah, sekarang saya mau memilih opsi yang berikutnya, opsi kotak coklat, maka jawabannya itu salah. Kembali lagi ke menu utama, klik icon home. Untuk melanjutkan pertanyaan berikutnya, klik icon anak panah di atas. Nah, ini sudah masuk pertanyaan yang kedua, di mana bunyi pertanyaannya itu, apakah manusia membutuhkan energi? Sama seperti ke pertanyaan pertama, di sini ada dua opsi, yakni opsi benar dan opsi salah. Jika ingin klik opsi benar, maka jawabannya juga benar. Kembali lagi kepada menu. Nah, sedangkan jika ingin mengklik opsi salah, maka jawabannya juga salah. Klik icon home. Nah, di sini juga ada tampilan home dan tampilan anak panah untuk soal sebelumnya, yakni pertanyaan pertama. Kemudian kita klik. Nah, ini ditampilkan kepada pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua, silahkan diklik anak panah. Nah, ini pertanyaan kedua. Klik icon home agar kembali pada halaman kuis. Klik icon home pada tampilan kuis agar kembali pada tampilan menu. Jika ingin melihat profil dari kreator, klik akun profil. Nah, ini tampilan dari profil. Jika ingin kembali pada menu, klik icon home, ditampilkan pada slide menu. Agar kembali pada layar utama atau judul, klik icon home, maka kita akan kembali pada layar utama. Setelah kita membahas bagaimana cara penggunaannya, di sini saya juga akan menyampaikan bagaimana cara membagikan media pembelajaran interaktif yang saya buat di Canva ini agar bisa diakses oleh peserta didik. Nah, kita klik icon bagikan. Nah, di sini sudah tersedia beberapa opsi. Nah, ini untuk opsi yang saya buat dalam situs website Canva. Nah, tampilannya itu seperti ini. Nah, sedangkan untuk yang saya salin, nah ini sudah disalin, maka tampilannya itu seperti ini. Baik teman-teman, ini akhir dari pemaparan saya mengenai media pembelajaran berbasis IT yang berjudulkan Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan dapat dipahami dan dapat diterapkan dalam pembelajaran. Sekian dan terima kasih.